Halo my love. Hai, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang akan mengutarakan perasaannya pada dirimu. Jadi ini siapa yang akan menyampaikan isi hatinya yang terdalam. Kita bakalan cek dulu energi kamu seperti apa, baru kita lihat dianya. Terus kita lihat apa yang pengen dia sampaikan dan fokus sama energi kamu dan dia. Coba sebutkan pertanyaan dalam hati, terus pikirkan kamu sama pikirkan dirinya juga. Jadi lihat hubungan kamu seperti apa. And then kalau kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot. Caranya gimana? Pembacaan tarot kali ini, siapapun yang klik video ini, pesannya untuk diri kamu, dan ini timeless. Kapanpun kamu nontonnya, berarti aplikasikannya saat kamu nonton. Kita tidak terpaku dan terbelenggu oleh waktu. Oke? Oke. There's bright guiding from power like guiding access, give information and protection to other people who watch this video. Tell me about the current situation. Ada yang sulit tidur, ada yang begadang terus belakangan ini, atau ada yang sedang banyak pikiran belakangan ini. Kalau aku lihat di sini banyak informasi yang datang ke kamu, ada banyak ide-ide juga. Kalau ngomongin soal banyak pikiran atau kayak nggak bisa tidur sebelum kayak pas malam hari, bukan hanya konotasi buruk ya. Kadang-kadang kita punya banyak ide nih sampai-sampai nggak tidur gitu, mikirin ide-ide kita. Atau kita punya banyak inspirasi. Untuk kalian yang bekerja di industri kreatif, punya banyak inspirasi nih malam-malam, akhirnya yaudah kerjalah gitu. Dari energi The Ace of Swords ini ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Di sini ada energi Aries, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Karena setiap orang ini zodiaknya, kecocokan zodiaknya pasti beda-beda. Terus di sini juga ada sebuah keyakinan, lagi yakin banget akan sesuatu hal. Ada informasi yang akan datang ke kamu atau sudah datang ke kamu. Ini lebih seperti kayak melindungi dirimu informasinya. Dalam arti informasi apapun itu sebenarnya kayak senjata untuk dirimu. Ace of Swords, ada yang baru komunikasi sama seseorang atau yang sedang berkomunikasi sama seseorang, dan itu memberikan kamu inspirasi. Dari Emperor sendiri, kalau aku lihat sedang banyak menjaga ya, bisa menjaga lingkungan sekitar, menjaga keluarga, menjaga diri sendiri, menjaga hati sendiri. Cuman kalau aku lihat di sini keadaannya sedang was-was, entah kenapa. Coba kita lihat ya, kenapa dirimu, apa yang terjadi saat ini. Oke. Sedang memikirkan finansial. Jadi ada yang mau nabung, ada yang mau bisnis, ada yang sedang planning untuk investasi, ada yang belajar untuk investasi, ada juga yang mikirin kemana ya aku harus mengolah atau memutar uangku gitu. Cuman di sini ada yang kamu jaga, lagi energinya lagi menjaga sesuatu, menjaga kemakmuran, menjaga keluarga, menjaga kenyamanan keluarga, menjaga finansial keluarga. Jadi ada yang dipikirin, jadi menjaga tanggung jawabmu. Cuman kalau aku lihat di sini sebenarnya semesta memberikan kamu banyak banget abundance, banyak banget anugerah. Rezeki itu banyak banget gitu. Kadang-kadang yang harus kita lakukan tiap pagi, tiap hari juga bersyukur tentang apa yang kamu punya. Jadi semakin kamu mengkhawatirkan hal yang tidak ada, itu kayak membuat masalah sendiri sebenarnya. Jadi kalau aku lihat finansial akan membaik kalau ada masalah finansial, tapi kalau kamu nggak ada masalah finansial dan rezekimu akan semakin kuat di sini. Oke? Kita bakal move ke energi orang itu. Terus spirit guide, angel from power like cutting goddesses, your mission and protection to see through people who watch this video. Tell me about the one who will tell how they feel toward the people who watch this video. Energinya siapa yang akan mengutarakan perasaannya pada dirimu.
energi orang itu. Kalau bisa dealing sama Pisces, Scorpio, Cancer, atau strongnya di Pisces sih kalau aku lihat. Dia orang yang intuitif. Kamu cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising-nya, dia intuitif. Cuman it's like a big baby. Dia tuh gampang banget cengeng. Gampang banget untuk galau, gampang banget untuk terharu, gampang banget untuk tersentuh. Hatinya tuh lembut banget gitu. Cuman itu yang mempengaruhi moodnya. Dia orang yang moodian banget. Hari ini mau ke gunung, tapi siangnya mau ke pantai gitu. Pengen makan dingin terus makan panas gitu. Jadi kemudiannya berubahnya drastis. Kalau aku lihat dari sini, energi The Moon orangnya intuitif, sensitif banget. Dia itu gampang merasakan dan gampang untuk menyerap perasaan orang lain. Kalau secara energi saat ini sedang terjebak sama imajinasinya sendiri. Dia lagi banyak berimajinasi saat ini, terutama soal percintaan. Cuman kalau secara energi dari Two of Cups sendiri, ini energi orang yang ready dan siap untuk memiliki pasangan. Two of Cups itu orang yang tahu how to give love, tahu cara untuk memberikan cinta, tahu cara untuk menerima cinta. Jadi dia tuh sangat obvious dan sangat jelas ya. Dan dia juga orang yang sangat supportive. Dari energi Five of Cups, ada beberapa penyesalan yang dia rasakan saat ini. Karena yang tadi aku bilang, dia lagi terjebak sama sebuah ilusi, sama kabut. Kadang-kadang kita terjebak sama kabut, akhirnya memilih sesuatu yang salah gitu. But ya udahlah gitu. Apapun yang sudah terjadi harusnya dibiarkan terjadi. Ada perubahan emosi di sini, emosional yang berubah drastis. Cuman kalau aku lihat secara energi, Five of Cups itu tunjukin lagi berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi dia di fase lagi nemuin tantangannya adalah dirinya sendiri. The Moon lagi mencari sebuah jawaban yang aku rasa. Jadi kayaknya dia sudah mengambil ancang-ancang untuk ke kamu, cuman dia sedang mencari banyak informasi about you. Cara untuk menyatakan perasaan ke kamu gimana ya, cara untuk ini gimana ya gitu. Kita bakal lihat lagi ya with this person. Terus Red Guiding Angel of Power like Guiding Answers, give information and protection through people who watch this video. Siapa yang akan mengutarakan perasaannya pada dirimu? Siapa yang akan meluapkan isi hatinya terdalam pada dirimu? Siapa dia? Dia adalah sosok orang yang makmur secara finansial. Kemanapun dia pergi, dia akan blessing atau menganugerahi orang-orang sekitarnya dengan kekayaannya dia. Orang yang overthinking, gampang baper nih orang. Energi The Chariot, orangnya sukses di pekerjaan, orangnya juga sebenarnya sabar. Okay. Four of Swords. Kamu bisa berhubungan sama energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kamu bisa dealing sama Cancer. Kamu juga bisa dealing sama Libra, Gemini, Aquarius. Orang yang tangguh, di luarnya keras tapi di dalamnya lembut sekali. Dia orang yang manis. Manis tuh bukan secara harafiah manis, tapi kayak apa yang dia lakukan itu pakai hati. Sensitif orangnya, karena sensitif. Dia perasa, dia punya hati yang lembut. Dia tutur bicaranya juga kayak sopan gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, dia itu agak pemalu. Orangnya pemalu, cuman kalau di pertemanan enggak ya. Dia kalau sama teman tuh kayak hangout ya udah hangout aja, terbuka aja. Di sini dilihat dari kayak kejujurannya dia yang dia tunjukkan. Dia tuh nggak pernah pakai topeng. Cuman kalau di percintaan dia tertutup sekali, malu sekali gitu. Dari energi The Chariot, aku ngeliat di sini dia orang yang cukup sukses.
dia punya sisi positif dan negatif yang cukup balance. Cuman kalau aku lihat sisi positif dan negatifnya itu menunjang kesuksesan dia. Aku lihat di sini juga kemungkinan kamu berhubungan sama orang yang punya bisnis sendiri, punya usaha sendiri atau bekerja sebagai bosnya sendiri. Karena kalau aku lihat dia cukup pintar untuk ngatur arah kemana tujuan kesuksesannya dia. Kalau aku lihatnya di sini dari Seven of Pentacle atau Seven of Coins, dia itu orang yang kayak kemarin tuh banyak berkorban gitu loh untuk percintaan. Dia tuh bahkan kadang-kadang nggak mikir dia tuh berkorban. Jadi apa yang dia lakukan tuh benar-benar ya udah, ini emang kayak sifatnya seperti itu gitu. Dia tuh nggak kurang-kurangin, nggak lebih-lebihin. Cuman kalau dari Seven of Coins itu juga nunjukin dia adalah sosok orang yang kadang-kadang terlalu terfokus sama seseorang. Contoh dia suka nih sama kamu, kadang-kadang dia tuh sampai fokus banget sama dirimu, sampai-sampai dia kurang fokus sama dirinya sendiri. Four of Swords itu nunjukin sosok orang yang agak kalau di sini dia tuh kayak terjerat. Pertama, dia tidak terlalu tahu tentang dirimu secara dalam seperti apa, jadi dia nggak tahu caranya seperti apa untuk mengungkapkan perasaan. Dan Four of Swords sendiri dia tuh kayak sebelum tidur mikirin tentang kamu kayak gimana, harus kayak gimana gitu, tapi dia terjerat sendiri sama pikirannya itu. Dan dari Four of Swords itu nunjukin sosok orang yang sebenarnya dari luaran pembawaannya tuh stabil dan santai banget pembawaannya, cuman kalau dalamnya cukup chaos. Kalau aku lihat di sini, dia sosok orang yang punya sisi mengayomi, sisi melindungi, cuman kalau di percintaan punya rasa takut, punya rasa malu yang cukup besar. Kita bakal lihat ya. Shy kite, spirit guide, angel from horror like happiness, give me permission and protection. Set people who watch this video. Siapa yang akan meluapkan isi hati yang terdalam pada dirimu? Kalau aku lihat di sini, kalau dari style untuk beberapa dari mereka tuh kayak stylenya very casual, terus ada juga yang rambutnya tuh sukanya agak messy look ya. Cuman ini di pertemanan sih. Kalau di percintaan dia agak kadang-kadang suka pakai topeng gitu, jadi beda sama dirinya sendiri. Knight of Pentacle. Siapa orangnya yang akan meluapkan isi hati yang terdalam pada dirimu? Beberapa dari kalian kenal lewat sosial media atau dia sering stalking sosial media kamu. Six of Wands ini juga bisa datang dari dunia pertemanan. Dia punya sisi misterius. Dari di sini Knight of Pentacles, Two of Wands, Six of Wands, Death. Terus di sini ada Knight of Wands. Kamu bakalan notice atau bakalan ngeh banget tentang kendaraannya dia yang cukup berisik. Dia suka otomotif atau dia memang orang yang selalu kesana kemari ya. Jadi kayak pokoknya yang kamu menyadari banget tentang orang itu tuh adalah stylenya dia dan kendaraannya dia. Dia suka adventure, dia suka petualangan, jadi sering kesana kemari. Terus kalau aku lihat dari Death sendiri ada sisi misterius. Bukan maksud hati untuk tertutup kalau dia tuh, tapi memang secara aura tuh ada misteriusnya. Ada Death juga sosok orang yang punya elemen Scorpio di birth chartnya dia. Dia jarang ada konflik sama orang, tapi kalau misalnya sekalinya dia berantem atau sekalinya dia dikhianati atau disakitin, omongannya cukup pedes. Atau dia lebih kayak kalau nyakitin tuh dari omongan.
Six of Wands, dia datang dari dunia pertemanan. Kalau aku lihat dia punya banyak aktivitas ya, jadi very busy. Dia punya social life yang aku hari ini lagi hangout sama teman yang ini, besok teman yang itu gitu. Jadi dia punya beberapa group atau circle yang ada beberapa circle-nya kayak punya aktivitas bareng gitu loh. Contoh, dia itu ada di klub motor atau dia tuh ada di suatu arisan. Wah, arisan dia kan. Terus ada juga yang kayak bola, futsal gitu. Ada juga yang kayak olahraga lain kayak tenis gitu. Jadi ada juga klub buku-buku. Jadi banyak ya gitu. Kalau dari Six of Wands juga orang-orang sekitarnya cukup positif, jadi dia cukup berada di lingkungan yang memberi dampak untuk dirinya sendiri, jadi orang yang lebih positif gitu. Aku ngeliat dia juga, kalau dari Two of Wands, dia adalah sosok orang yang pintar untuk teknologi atau sangat up to date soal teknologi. Two of Wands juga nunjukin sosok orang yang memandang jauh ke depan sana. Pertama, dia overthinking. Kedua, dia juga orang yang tipenya kalau bikin planning bukan hanya satu planning, tapi 2 planning, 3 planning, 4 planning. Kayak mau pergi nih, contoh pergi ke luar kota. Dia agak ribet kalau packing ya. Orang mah cuma bawa baju, barang-barang toilet, barang-barang odol, sampo dan segala macam. Tapi kalau dia enggak, everything didetailin semua gitu. Jadi dia cukup orang yang pintar bikin planning, terutama untuk masa depannya dia. But dari The Knight of Pentacles dia cukup stabil dari yang tadi aku bilang, dari segi fisik dan penampilan, dan dari segi pembawaan stabil dan santai. Cuman kadang-kadang terlalu santai kalau apalagi berhadapan sama pilihan. Orang-orang biasanya milih sesuatu paling kalau dikasih kayak kamu mau pekerjaan yang ini atau yang itu gitu, pilihnya 1-2 hari gitu. Kalau dia bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk memilih, jadi cukup lelet apalagi dalam menentukan sesuatu. Oke. Entah kenapa aku pengen lihat auranya, jadi kita cek auranya seperti apa. Black. Ending mystery. Magic, secret, classic. Style klasik. Dia suka hal-hal yang berbau misteri. Bahkan kayak aku lihat di contoh ya, kayak di YouTube-nya dia, atau kalau dia ngeliat sesuatu, dia suka yang berbau misteri atau horor-horor gitu. Terus anything with magic, apapun yang berbau magic dia suka. This is black. Dia suka apapun yang berbau goib-goib gitu loh. Yang sihir-sihir. Green, money, luck, prosperity, growth factor. Dia orang yang lucky, terutama soal uang. Dia tidak pernah kekurangan, jadi nggak perlu pusing soal uang. Dia juga sosok orang yang menghargai hubungan itu harus tumbuh gitu, bukan sesuatu yang instan. So aku bakalan lihat tentang apa yang pengen dia sampaikan pada dirimu. Apa yang ingin dia sampaikan pada dirimu. Three of Swords. Aku cemburu. Bentar ya. Kamu tahu nggak sih, gini, kalau dia ngomong ya, kamu tahu nggak sih, aku tuh sensitif, aku tuh cemburu kadang-kadang. Kalau dari Three of Swords jelas ada sebuah kekecewaan yang dia rasakan. Ini lebih seperti cemburu sih, ada sisi posesifnya dia yang agak
aduh aku nggak bisa nih ngeliat kamu kayak gini ke orang lain gitu. Yang pengen dia sampaikan, dia nyaman sama kamu, dia merasa dia menemukan sebuah kunci kebahagiaan. Walaupun kamu sama dia banyak perbedaan, dia merasa kamu kayak missing puzzle, kayak sebuah jawaban yang dia cari selama ini. Terus kalau aku lihat di sini dari The High Priestess sendiri, perbedaan dirimu yang kamu tunjukkan justru itu mengisi kekosongan di hatinya dia. Dari The Nine of Swords, aku tuh nggak bisa tidur mikirin kamu gitu. Kalau dari Queen of Cups, yang tadi aku bilang, karena dia ada sisi baper yang luar biasa. Ada satu hal yang kamu lakukan buat dia baper banget gitu. Kebanyakan yang pengen dia sampaikan itu perasaan sensitifnya dia, rasa bapernya dia. Terus kalau aku lihat juga banyak hal yang dia pikirin tentang diri kamu, ketakutan-ketakutan, kemungkinan-kemungkinan. Cuman yang jelas dia tuh ternyata nyaman banget sama diri kamu. Karena dia sulit untuk menyampaikannya, kadang-kadang dia juga sakit hati atau ngerasa kecewa sama dirinya sendiri, atau bahkan pernah ada satu momen itu kayak dia agak cemburu gitu. So kita bakal lihat pesan dari Oracle card. This is for you. Chemistry. There's strong magnetic attraction here very soon. Clearly decided what you want, so it comes to you now. Jadi kamu tentuin maunya apa biar itu datang. Chemistry kalian luar biasa besar, sampai-sampai itu tidak bisa dipungkiri ya, nggak bisa diabaikan. Kita lihat the outcome of the situation. Page of Coins. Ada the World. Kemungkinan dia bakalan lebih banyak stalking, lebih banyak cari tahu tentang diri kamu sebelum maju. Karena untuk maju pun dia banyak masih keraguan. Cuman ujung-ujungnya dia bakalan butuh bantuan dari seseorang. But yang namanya The World itu dia akan nunjukin sesuatu yang bisa dibilang kayak hasil dari cari tahu tentang diri kamu, yang sesuai banget sama diri kamu seperti apa. Nah, dari The World itu kayak sikap-sikap yang dia tunjukin itu yang bisa dibilang menarik lah untuk diri kamu. Berarti yang namanya The World itu peluangnya banyak. Hubungan ini peluangnya jadi apa aja bisa gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa bawa personal reading, linknya ada di bawah. Karena kalau yang namanya personal reading menggunakan energi kamu sendiri. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalkan kamu request, silakan komen di bawah.